صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامعه محمد صارف الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاتمة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد أخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينة محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كل
أبدا بك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقب محمد الرحمن بالنعم محمد باري وخيرة محمد الله من سائر الطعام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد للآيات والحكم لا يصلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بأس الناس شفيعنا محمد هادي من الظلام محمد لله ذو إمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم نوينا التعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع تذكر تذكير حتى على تمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندام يوم القيامة يا حافظ أخذنا ثبتنا من الثبات صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyarul ahbab hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani rahimakumullah jemaah majelis taklim salat syiar salikin
Pembaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menambahkan nikmat demi nikmat untuk kita. Diberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat kelapangan waktu, bermacam-macam fasilitas kehidupan Allah mudahkan untuk kita. Dan Allah berikan kesempurnaan nikmat dengan nikmat taufik min Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat nikmat taufik inilah kita yang mungkin sibuk masih sempat untuk taat. Kita yang mungkin kurang sehat masih mampu untuk datang ke majlis. Kita yang punya kesibukan ini dan itu masih ditetapkan Allah terus melakukan ketaatan. Laula taufik maka al-abdul muti. Kalau bukan berkat taufik dari Allah, seorang hamba tidak akan mampu untuk melakukan ketaatan. Tersaksikan ikhwan rahimakumullah di majlis ini, alhamdulillah majlis kita dihadiri oleh Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid, ya, orang tua yang terjelas saksi buat kita. Beliau diberikan taufik min Allah, ya, hidup beliau dari majlis ke majlis, umur sudah 85 lebih, tapi masih terusnya Allah menolong kita akan sehat, panjang umur, sehat walafiat, panjang umur. Apa yang beliau keluhkan dari sakit disembuhkan Allah, dan putra beliau juga Ustaz Umar Rafiq disembuhkan Allah, sehat walafiat. Alhamdulillah juga diberikan taufik, itu contoh, segala contoh depan mata. Sampai kita ada Bapak Irwan yang mana beliau camat, itu juga maaf ya, belum balik, masih baju seragam, tapi dapat taufik dari Allah datang ke ini majlis. Sebagian antum ada yang balik dari kantor, balik dari Ugawi, langsung baca ke majlis. Ada orang waktu kosong, tapi saat ini cuma nguling, tidur, main HP, nonton TV, kelakar betok. Na'udzubillah. Dan kita diberikan Allah nikmat, dan Allah sempurnakan nikmat itu dengan adanya nikmat taufik. Maka kita terus minta sama Allah ditambah nikmat taufik, nikmat hidayah dengan ucapan, kalau doa yang paling singkat itu, ya Allah, ikhwan baca ya Allah bitaufik hatta nufik. Ya Allah bitaufik hatta nufik. Atau doa yang enggak panjang, kita minta kepada Allah dengan berdoa, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum alaih, fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Jadi minta tolong sama Allah. Zikir yang selalu kita baca ba'da solat datang langsung dari Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, yang mana doa itu disunahkan untuk kita baca setiap habis solat 5 waktu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, a'inni ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Ingat dalam hati, pikiran, ingat dan lisan pun berucap. Ala dzikrika wa syukrika, dan selalu mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar aku mampu beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah yang disertai dengan ilmu, ibadah yang disertai dengan keikhlasan, ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas ikhwan, kalaupun mungkin di musholla kita, di masjid kita tidak mendawamkan zikir ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa subhanatik, maka kita baca dewek, ya. Zikir ini boleh dijadikan doa, boleh dalam rangkaian doa kita, boleh macam kita biasa habis solat jadikan wiridan setelah baca Allahumma antas salam, kita baca zikir itu. InsyaAllah kita tidak lepaskan, karena Rasulullah mewasiatkan, ya, untuk selalu kita baca setiap habis solat 5 waktu. InsyaAllah nikmat kita masih saksikan banyak, ya, orang-orang di sini, berapa banyak kawan-kawan kita yang datang dari tempat yang jauh, ya, dari Talang Kelapo nyampe ke sini, dari kampung Bali ujung Pelaju sana nyampe ke sini. Tapi kalau tidak dapat taufik, moga jarak rumah 100 meter tidak datang, ya. Walaupun kita harus husnuzan, mungkin mereka capek, mungkin mereka punya urusan lebih penting, wallahu a'lam. Hakadha taufik min Allah, minta sama Allah. Ikhwan rahiman rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Kemarin pembahasan tentang ada 3 kelompok manusia yang kita gauli. Ada wong yang sekedar cukup kenal-kenal baik, wong yang kita ketemu dalam sesaat, di kondangan, di perjalanan, di pasar, di toko, di apotek, ketemu sekedar sambil sama-sama nunggu obat kelakar, ya sekedar baik sama macam ini, jangan terlalu dalam, ya. Nah, kelompok yang kedua, orang yang kita akan jadikan teman,
teman kita pergi sana, teman kita pergi sini, teman kita untuk hal-hal yang banyak hal. Disebut dengan khalil, kawan dekat, kawan akrab. Yang mana orang-orang seperti ini kita harus cari. Ya, tipe mereka itu diantaranya, kalau nak cari kawan, carilah kawan yang pintar. Ya, kalau orang yang bodoh itu bisa merugi ke kita, walaupun dia itu jujur. Kadang-kadang kejujuran dia dibanding dengan kebodohan malah merugikan. Ya, seperti yang kita gambarkan kemarin ketika kita sedang misalnya melakukan suatu hal kehati-hatian. Ya, kita nunduk, kita sembunyi, kaget aja kita kalau mobil itu lagi baru kita mentu. Kawan ni kita omongkan, kaget kalau mobil itu lagi baru kita mentu. Kenapa nak nunggu mobil itu niat? Kita kan tak naik mobil itu, jadi kita kan tak ada nak naik mobil itu juga. Mentu dia, ketahuan akhirnya. Misalnya itu sekadar contoh baik. Repot kadang-kadang ngajak orang yang bodoh itu. Jadi cari orang yang pintar kalau pengen gawe kita jadi baik, jadi sukses. Itu. Jadi kalau kenal sama bodoh-bodoh itu cukup kenal sekadar kenal baik. Kalau akrab jangan. Kaget kita melok jadi orang bodoh. Karena kaidah Arab mengatakan menjalis janis. Siapa yang sering kita duduki kita bakal jadi cak dia. Wong bengak duduk sama pintar-pintar jadi pintar. Otodidak dia tu. Pacak ini pacak sekolah tinggi dah. Titel tak punya. Lulus SD, SMP setengah, dapat baru kelas 2 berhenti. Tapi pacak listrik, pacak ini, pacak macam-macam dia. Lalakan orang yang sekolah ni. Kenapa? Dia bergaul sama orang pintar. Pernah melok, pernah tahu, pernah nyingok. Sampai dia pun pacak. Nah, itu berkat dia. Tapi kalau kita duduk sama orang malas, jadi pemalas. Duduk sama orang yang pelit, jadi pelit. Duduk punya penyakit-penyakit buruk, penyakit-penyakit hati, kita bakal melok juga. Ya, kita cari teman yang baik. Ya, dikatakan oleh Imam Ali Muhammad Husain Al-Habsyi, "I'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum." Carilah kebenaran itu dari orang-orang yang memang memiliki dan paham tentang kebenaran. Berjalanlah bersama mereka, maka kau pasti selamat. Jangan jalan sama orang yang bodoh. Apalagi orang-orang yang ahli maksiat, apalagi orang-orang yang suka mengumbar aurat orang lain, yang suka menghibah, namimah, tidak. Kemudian kata beliau, carilah pula teman itu yang bisa dijadikan teman akrab, gewang kita, ya, kemana tempat kita boleh jalan bareng, urusan dunia, urusan akhirat kita jalan sama dia. Carilah orang punya akhlak bagus, husnul khuluq. Kalau kita berjalan dengan punya akhlak, insyaAllah kaidah seperti tadi, menjalis janis, al-bug'ah yu'athir bisyur'ah, kata ulama. Lingkungan itu akan cepat mempengaruhi diri kita. Makanya anak kita ketika kita nak nyekolah ke dia, jingok mak mana pendidikan sekolah itu, mak mana budak-budak di sekolah itu. Jangan cuma ngajar bonafit mewah mahal pula, tapi pendidikannya mak mana, murid-muridnya mak mana. Begitupun tadi seperti kami bahas, kita bahas di majlis pertama tadi ba'dal asar. Ya, kita nak beli rumah, jangan cuma tengok bangunan rumah, modelnya mak mana, kamarnya berapa, lantai berapa, model kamar mandi segala macam. Fisiknya bangunan rumah kita perhatikan, harganya kita perhatikan, tapi kita tak tengok lingkungan. Rasul mengatakan al-jar qabla ad-dahr. Lingkungan dulu perhatikan, baru tengok rumahnya, kata Nabi. Al-jar, tengok tetangga dulu. Rumah murah, mewah, reganya sangat murah, tapi lingkungan tak ada muslim. Orang kafir kalau tak pernah terdengar lantunan Al-Quran, tak pernah terdengar tasbih tahmid tahlil, tak pernah terdengar suara azan. Masjid dak kata, musala dak kata. Walaupun rumah itu dihargai dengan harga murah, mikir dulu kita lembek. Kenapa? Bakal kering hati kita. Kita bakal jauh dari ibadah, lingkungan. Nah, carilah teman yang baik, yang berakhlak, maka kita pun insya-Allah yang tidak berakhlak akan menjadi orang yang berakhlak. Fala tashab man sa'a khuluquhu wa huwa alladhi la yamliku nafsahu 'indal ghadab wasyahwah. Jangan kau berteman dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ngomongnya ocos-ocos, wong salah dikit segaknya, kalau ngomong makin ya, maaf-maaf, suka bermaksiat, itu sudah jelas sul akhlak itu. Ya, tak punya rasa malu, kadang-kadang melakukan ucapan, bertindak-tindak landuk yang buruk. Kalau ditegur, tak nurut, tak pun bahkan menentang. Nah, dia orang jangan dimbek, jangan jadi kawan akrab. Cukup kenal baik. Kalau untuk pergi bareng urusan dunia, urusan akhirat jangan. Ya, akan merugikan kita. Karena orang akan menilai kalau kita bertiga, dua buruk akhlak, kita dianggap sama dengan dia.
Ya, apalagi kelompok itu memang terkenal akhlaknya buruk, tak punya hormat sama orang tua, ngomong wak galak ngatai wong macam-macam lah keburukan itu. Kita duduk walaupun kita tidak seperti mereka aslinya, orang akan mengecam kita sama macam diumpamakan oleh Rasulullah, oleh ulama, seperti orang yang duduk di dekat wong jual minyak wangi. Walaupun tidak beli minyak wangi, tidak perlu dicoletkan, tidak semput ke tidak, cuma duduk pakai dia sejam 2 jam, bentu ketemu orang di depan sana, oi sedap ni bau kau minyak wangi apa kau maki? Wong nyium bau kita padahal melidah ngawak idak, colekkan umum idak, cuma duduk pakai tempat orang jual minyak wangi, dapat harumnya. Tapi minta maaf ikhwan, ya. Kalau kita tegak duduk dekat tempat tumpukan sampah, ya, kita lihat tu sampah di Pasar Kuta itu. Kamu yang mobil belagak mewah, muka be kaca spion kamu dengar kaca, turun gerit seret, dengar be hitungan 3 menit be, apa 3 detik be, ya. Dengan kalau zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tutup lagi, kebek bau sampah kalau mobil itu. Ya, cuma numpang lewat be, lewat be. Mak mana dengan wong yang duduk di situ. Kalau diumpamakan ulama seperti orang dekat duduk dengan orang dekat begawi dengan api, pandai besi. Nah, tiap hari ngebuk api, bagonya. Kita tegak pada dia, tidak begawi, badan keringetan juga, bau juga. Nah, di mana kita duduk dengan orang baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Duduk dengan orang buruk, kita akan dapat keburukan. Begitu ikhwan rahimakumullah. Itu kaidah sudah berlaku dalam kehidupan manusia. Fala tashab man sa'a khuluquhu. Maka kita nak nyari mantu, nak nyari kawan, apalagi nak nyari mantu, apalagi nak nyari bini, carilah yang berakhlakmu. Dia cantik boleh, belagak boleh, kaya boleh, tapi akhlaknya itu penting. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Siapa itu mereka yang termasuk kelompok orang yang berakhlak buruk? Walladzi la yamliku nafsahu innal ghadab. Wong yang kalau wong cepat emosional, sensitif, ujung tu arus pendek. Wong salah dikit marah langsung, senggol dikit motor iyo langsung. Buruk akhlak. Ya. Wong salah ngomong dikit langsung marah. Masalah kecil dibesarkannya. Masalah besar diviralkannya. Nah, tak usah berkawan sama macam itu. Kita hidup ni punya masalah besar kita kecil ke, masalah kecil kita buang. Lagi duduk macam ni, duduk lewat, senggol dengkul ke kita. Tak apa, tak apa. Selesai masalah, tidak sengaja untuk tendang kaki ke dengkul kita lagi duduk. Kalau yang akhlak buruk, payah mata ke mana? Langsung. Benar-benar dikit jalan tu. Ketemu yang arus pendek juga laju. Pun. Ya, masalah yang sepele besar, jangan. Masalah besar kita kecil ke, masalah kecil kita buang. Wa huwa alladhi la yamliku nafsahu indal ghadab wasyahwah. Ya. Syahwat dia tak baca mendung, apa dia kepengen laju. Dia minta maaf ikhwan, kadang-kadang terbaca gitu ni. Macam kita kemarin lagi berjalan, kita ke mentok main rombongan teman-teman kita. Kadang-kadang ketika di majlis kita juga kawan kita ni masya-Allah kalau pas di jalan tahu cak ini katanya aslinya. Ketika berjalan tu dengan keadaan capek, letih. Kadang-kadang kalau di majlis ni masya-Allah punya banyak saling sorong kita. Biar aku tak dapat. Tapi pas kita di jalanan lagi haus, sama-sama haus, banyu sebotol, kawan ngembek duluan ternyata. Ngembek duluan, tetap setengah botol, kita orang 5. Setengah botol tegaknya. Oi, je gitu. Payung 5 gitu. Haus aku ni jadi. Ketahuan ini orang akhlak yang tak bagus. Bukan dia mengalah seharusnya ithar. Lajulah kamu dulu kalau ada sisa alhamdulillah. Ini tak. Ngembek duluan botol sikok, setengah diminumnya, sisa setengah untuk umpah. Tak bagus akhlak macam itu. Ketika makan cak itu juga, ya. Kejiwaan akhlak orang buruk itu tak bisa menahan hawa nafsu. Maaf ikhwan, kadang-kadang kita ni malu ada, sedih ada. Ketika prasmanan makan, makan prasmanan. Macam Wain Pat almarhum Pak Cik Atai, Habib Ceramah, bapak kita hadir makan prasmanan. Yang duduk datang terlambat, tegak duluan. Bab perut sudah. Peging tu macam ni ya. Ada kalau pun peging dia. Nasi dia tak terjingok lagi sampai. Tak punya akhlak tu. Tak bisa menahan hawa nafsu. Ada etika, ada adab. Tapi ingat ikhwan, akhlak yang dikatakan akhlak kalau sesuai dengan syariat.
Ada adab, ada etika, ada akhlak. Boleh jadi etika dan adab ini adalah bagian dari akhlak. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariat, itu cuma masuk etika balik. Contoh, ya, ente masuk toko, supermarket, Indomaret, Alfamart, atau ente masuk tempat-tempat yang kantor-kantor belaka, mall, atau ente nak beli mobil, masuk showroom mobil. Pas ente masuk, dibuka pintu oleh perempuan cantik dengan senyuman, "Selamat pagi Bapak." Sah senyumannya. Woi, akhlak bagusnya gitu. Iya, bukan akhlak itu. Itu etika yang dibuat. Kita mak mana kalau selamat pagi, ngolong ke tangan dia, salaman kita. Ya, dilayaninya kita. Itu dia, itu yang dijualnya dia itu. Apakah disebut akhlak tu? Ya bukan. Sebatas etika baik itu. Kenapa? Senyuman dia kepada kita dengan senyuman merkah, apalagi tanpa jilbab pula dia. Tunjuk kita salaman, bersalaman. Itu bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat. Nah, kadang akhlak orang yang tak faham dianggapnya kita tak berakhlak. Habib sering cerita sama kamu. Ada budak sebelum mondok, dia kalau lebaran datang ke mamangnya. Mamangnya dulu bapaknya. Pas salaman, cium tangan. Samping mamangnya ada bini mamangnya. Salaman juga dia. Pergi mondok. Setahun mondok dapat ilmu. Tahu kalau bini mamang bukan mahram. Salaman batal wudu. Pas lebaran datang lagi dia. Ketemu mamangnya, sampingnya bininya. Salaman sama mamang sujud. Habis itu biasanya salaman sama bini mamang. Pas sudah salaman sama mamang, sama bini mamang, "Cik ini be, tante, gimana ngapo kau ni macam ni macam ni?" Sujud. Bibi kau itu tu. Tidak mau. Bibi mamang tu kan bukan mahram. Nah, kau ni mondok jadi tak berakhlak. Mondok jadi tak berakhlak. Jadi di situ letak akhlak itu keindahan, sikap, perbuatan, ucapan, tindak tanduk yang bercocokan dengan syariat. Ya. Ada yang kesannya akhlak itu diterobos oleh syariat. Contohnya, ya, dalam kaidah ada istilahnya imtithal amr khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah itu lebih utama daripada ente menjalankan suatu akhlak atau adab. Contoh, di majlis ini yang duduk di depan orang tua-tua galuh. Misal, kita budak muda duduk di belakang. Kita budak muda duduknya di belakang. Kan etikanya seperti itu. Ya, walaupun di sini orang tua-tua kita banyak duduknya di belakang. Ya, kalau Habib Ali, insya-Allah, Ustaz Muhammad, banyak tua-tua kita juga ya, para habaib kita duduk di depan. Memang etika kita di majlis orang tua-tua di depan kan. Orang tua-tua di depan kan, kalau pacak nyendek disendek kan. Ya, macam ini masya-Allah, mukti terima kasih tahan balik rumah ngambilkan sendekan buat Habib Ali. Ya, itu etika adab. Seandainya macam tadi, di depan ni orang tua-tua kalau orang dewasa, kita budak muda duduk di belakang. Tapi begitu guru kita tengok menginginkan kita yang muda duduk di depan, Ahmad Ghazali, ente sini duduk dekat kiai. Jangan kiai, duduk sini. Tak usah kiai, aku ni masih muda, tak ada kiai tua kalau itu. Aku ni kau ngajar, tidak kata cerita kau ngajar. Kalau sudah guru yang memerintah atau orang tua yang memerintah kita, imtithal amr, mematuhi perintah mereka itu lebih utama daripada ente menerapkan suatu adab. Tapi kalau kita sekonyong-konyong tanpa perintah dari guru, posisi kita atas belakang, kita maju ke depan, itu su'ul adab. Golil adab, orang ajar. Ya. Orang datang terlambat, duduk di belakang, itu akhlak. Tapi ketika dia duduk di belakang, sahibul nyingok, sebel nyingok atau Abu Yam saya nyingok, oh ini orang tua, ngapa di belakang? Pak Muji, minta maaf, maju ke sini Pak. Dapat tak boleh di belakang, orang tua. Akhlaknya memang duduk di belakang atau terlambat. Tapi ketika diperintahkan oleh guru, oleh sahibul majlisnya, maka dia maju itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar akhlak. Ya. Hakada. Contohnya juga, ya, kita berebut saf depan. Berebut saf depan. Kamu sama orang yang lebih tua dari kita, lebih tua 5 tahun dari kita, lebih tua 10 tahun dari kita. Ada saf kosong di depan. Katakanlah agak di pinggir dikit, jangan depan imam. Kalau depan imam ni orang yang kira pakam mengerti hukum solat. Kosong situ. Boleh berebut kita. Dalam hal ketaatan ibadah, orang muda boleh ngejar ngalahkan orang tua.
Boleh. Nah, ini ketentuan syariat. Ketika syariat mengatakan seperti itu, maka akhlak ini tidak dikatakan dilanggar. Berebut kita sop depan. Kalau kita jatuhi Pak, itu ngelepas pahala kita sayang, kita berebut. Kita boleh dalam hal ini kita berebut untuk berebut di sop depan, tapi maaf, jangan depan imam sini. Ya, Fatihah belum lurus, najis tak paham, batal wudu tak tahu, nak tegak belakang imam. Jangan imam batal katik ngentinya kau ni lah tak paham dia. Jadi yang tegak di belakang imam kalau baca wong yang paham. Ya kalau mepet kanan kiri tak apa-apa, berebut kita sop depan itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kamu tahu dengan apa yang Allah siapkan pahala buat wong yang di sop depan itu, kamu tahan berundi saking nak berebut. Ada sikok berebut kita bertiga. Uji bahasa budak kecil itu usit kita. Nah, siapa yang menang? Berundi tahan untuk mendapatkan itu. Tidak kita lepaskan lajulah kau. Nah, dalam ketaatan itu tidak berlaku. Ya. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, satu contoh lagi, ya, etika yang diajarkan Rasulullah SAW. Sunnah itu kalau kita dalam satu halaqah, macam ini misal, Habib minum, ya, menunjukkan wong yang sebelah kanan, muternya ke sini. Nah, sekarang di sini ada Ali, wong tua kita. Misal saya punya sesuatu, saya disunahkan mengasihkan beliau. Tapi di sini ada orang tua yang harus kita muliakan. Menunjuk wong tua juga dianggap baik. Tapi yang mana yang lebih berhak? Kanan. Ketika saya ngomong sama mufti, ini Habib juga kami ahli dulu, beliau lebih tua. Tidak ustaz, ada duluan pengen berkah ustaz. Tidak melanggar dia. Tidak dikatakan tidak punya adab dia. Kenapa? Memang sunnahnya ke kanan dan dia berhak untuk mendapatkan tadi. Apalagi zaman Rasulullah dulu. Rasulullah minum, sahabat dia nunggu bekas bebek Rasulullah tu. Ya, bangsa Rasulullah megang macam ini, minum. Bebek tu di sini. Sahabat nerima, tidak minum di sinilah dah. Ambil bekam mulut Rasulullah. Di situ ada sahabat yang lebih tua sebelah kiri Rasulullah. Maka Rasulullah tidak langsung menunjuk orang tua tadi, walaupun orang tua ini diutamakan sebetulnya, tapi dia lebih berhak. Rasulullah nanya, minta izin. Boleh tak aku tunjukkan kanan beliau dulu? Tak Rasulullah, aku lebih berhak, aku sebelah kanan. Sallallahu alaihi Nabi. Apakah dia enggak melanggar akhlak? Tidak, karena dia bercocokkan dengan syariat. Nah, jadi ikhwan, dalam ilmu akhlak, ilmu akidah, baik buruk itu bukan hanya ditimbang dengan akal, tapi ditimbang dengan syariat. Terkadang akal sama syariat bercocokan, terkadang tidak bercocokan. Macam tadi mamangnya marah sama ponakan gara-gara tak salaman sama bininya, kata punya tak berakhlak. Salaman apa tidak? Ya tidak salaman, bukan muhrim. Dia punya wudu, nak ke masjid batal wudu. Ya. Nah, tapi kalau yang bercocokan banyak. Wong yang berakhlak buruk semua akal ngatakan mesti ada ngomong kotor, nyegak wong tua, ngomong kasar. Akhlak ngatakan ini bejat, akhlak buruk. Syariat ngatakan buruk, akal pun ngatakan juga buruk, bercocokan. Tapi kadang-kala